Wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunul lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini senang sekali rasanya bisa kembali membersamai Ayah Bunda Bang Kakak semuanya di Zumina Rutin Hijrah Emas ya, di mana setiap Selasa malam itu kita akan membahas dan kita akan mengompori, nah dalam tanda kutip ya, mengompori Ayah Bunda Bang Kakak semuanya untuk cerdas finansial, untuk berpenghasilan, terus juga untuk menabung emas pastinya. Nah, kebetulan malam hari ini, qadarullah temanya adalah tetaplah merindu sampai Allah izinkan bertamu. Bertamu kemana? Bertamu ke Baitullah insya Allah. Yang belum kenal, karena tadi ada beberapa yang baru pertama kali ikut. Ada Kak Dian Pontianak, ada Kak Winda. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Gelis Firda Auliana. Saya juga tinggalnya di Pontianak. Nah, sekarang sedang berkhidmat sebagai tour leader, sedang ada di Kota Mekah. Insya Allah sampai hari Minggu berada di sini dan menemani jamaah umroh. Nah, kita di Pontianak itu tinggalnya di Wahid Hashim, Gang Ambotin atau di Jalan Penjara. Dan di sana kita buka warehouse hijrah emas, yaitu pusat jual beli emas 24 karat. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada ayah bunda bang kakak semua yang ada di Zuminar kita malam hari ini. Siapa yang di sini punya impian ingin berangkat ke Baitullah? Katakan saya. Coba. Adakah di sini yang pengen banget pergi ke Baitullah, jadi tamu Allah gitu? Pengen datang melepas rindu dengan Allah, dengan Rasulullah di makam Rasulullah di Madinah, ataukah tidak ada? Kalau tidak ada berarti Zoom-nya nggak cocok ya. Karena ini kita akan bahas tentang Baitullah. Ini maaf ya, lampunya hidup mati, hidup mati. Karena dia otomatis kalau ada orang tuh dia hidup. Kalau nggak ada orang dia mati. Karena saya nggak bergerak, jadi dikira nggak ada orang. Nah, pindah sini aja. Suara saya kedengaran jelas ya? Saya selalu rindu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tetaplah merindu sampai Allah izinkan bertamu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang sudah dilakukan untuk memantaskan diri? Kan udah bilang nih pengen ke Baitullah, pengen pengen pergi umroh sekeluarga, pengen bisa datang ke makam Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan untuk ke sana? Dua deh. Tuliskan dua hal yang sudah ayah bunda lakukan untuk Allah pantaskan dipanggil ke Baitullah. Nabung ada, Misalnya, nabung. Kak, saya sudah nabung. Kak, saya sudah eh, sudah berdoa setiap habis sholat gitu. Coba berusaha jualan dan nabung. Nah, Masya Allah ya. Jadi jangan sampai ketika ditanya, rindu nggak nih sama Baitullah? Pengen nggak umroh? Pengen gitu. Mau pergi umroh sekeluarga. Tapi ketika ditanya apa yang sudah dilakukan, ternyata belum ada gitu. Nabungnya belum, udah nabung diambil lagi gitu. Terus udah mulai nabung emas, dijual lagi gitu kan. Atau ternyata setiap selesai sholat tidak pernah kita berdoa untuk diundang ke Baitullah. Doanya cuman pas inget aja. Nah, kalau gitu kan berarti tidak sesuai antara keinginan dengan ikhtiar kita untuk memantaskan diri. Nah, Masya Allah ya, ternyata menabung emas, mendekat sama Allah, melakukan yang perintahkan sama Allah dan berdoa. Masya Allah. Insya Allah itu sudah bisa jadi salah satu cara atau wasilah untuk Allah pantaskan kita masuk ke dalam
masuk ke dalam antrian atau masuk ke dalam daftar undangan Allah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda abang kakak, tahukah ayah bunda abang kakak semuanya, ternyata Nabi kita itu atau Islam itu mengajarkan kita atau memberikan warisan kepada kita untuk menjadi kaya raya. Nah, untuk menjadi apa? Menjadi kaya raya berkelimpahan dengan uang yang berkah. Kenapa? Karena kalau misalnya saya sebut nih nama-namanya, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mencontohkan. Yang pertama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah tahu ya Rasulullah itu adalah seorang yang sangat kaya gitu. Ketika melamar istrinya Khadijah, beliau melamarnya dengan unta perah sebanyak 20 unta. Nah, unta ini kan binatang yang paling mahal atau kendaraan yang paling mahal di zaman itu. Lalu juga sudah jadi pedagang selama 25 tahun. Nah, terus ternyata sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya kaya, kecuali ada satu orang saja yaitu Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib ya. Nah, lalu 9 dari 10 sahabat juga yang dijamin masuk surga, 9-nya itu adalah para saudagar yang mereka juga kaya raya. Kalau di sini ada warga NU atau di sini ada yang Muhammadiyah gitu ya, kalau saya sebutkan Hashim Asyari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenal kan pasti kan? Nah, itu ternyata juga adalah orang-orang yang sangat kaya raya gitu. Jadi di sini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita itu muslim itu harus kaya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuman mikirin yang penting kita bisa makan gitu. Terus kita udah punya tempat tinggal dan kita juga bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, maka sebenarnya itu artinya kita egois. Kenapa egois? Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Sedangkan ternyata ketika kita diciptakan di bumi ini, tujuannya adalah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dan beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu ibadahnya, yang pertama kalau kita lihat dari rukun Islam, ada syahadat, lalu sholat, lalu puasa, zakat, dan yang terakhir adalah pergi haji. Jadi kalau misalnya ayah bunda, abang kakak, tidak memiliki kekayaan atau tidak berusaha untuk mengkayakan diri, maka sulit untuk melakukan rukun-rukun Islam yang 5 ini. Misalnya tadi ya, untuk kita bersyahadat. Nah, kalau sekarang mungkin lebih mudah. Tapi bagi orang-orang yang berada di pedalaman ya, atau misalnya kayak zaman dulu, sulit untuk bersyahadat karena ketika di zaman jahiliyah, ketika memeluk Islam itu akan disiksa. Para budak itu disiksa oleh majikan-majikannya gitu. Lalu kalau di pedalaman, orang-orang yang udah masuk Islam itu, nah ketika mereka mualaf, tapi karena mereka kekurangan harta gitu ya, sehingga mereka dibayar atau dibeli gitu dengan sekardus Indomie, itu balik lagi ke agama asalnya. Nah, itulah kenapa kenapa sih kita Muslim itu harus kaya? Kemarin ada beberapa bunda yang bertanya ke saya, Kak Gelis, saya itu kalau sedekah, itu saya sedekah ke musola dekat rumah saya. Saya sedekah ke orang-orang dekat saya. Nah, itu adalah sedekah yang benar dengan orang terdekat. Tapi kita juga harus bersedekah di yayasan. Kenapa? Karena yayasan itu punya 8 asnaf. 8 asnaf ini adalah 8 orang yang berhak menerima zakat, menerima infak sodakoh. Ada siapa aja? Ada fakir, miskin, mu'alaf, fisabilillah gitu ya. Dan semuanya itulah 8 asnaf itu. Jadi ketika ayah bunda abang kakak punya plot sedekah, misalnya 1 bulan sedekahnya 300.000 misal. Nah itu tinggal dibagi aja, misalnya 100.000 untuk keluarga, 100.000-nya untuk sekitaran kita, tetangga, musola. Nah 100.000 kita salurkan lewat yayasan. Agar apa? Agar harta kita ini bisa membantu banyak orang yang ada di manapun gitu. Agar harta kita ini bisa menyelamatkan 8 asnaf. Jadi bisa menyelamatkan fakir miskin, terutamanya adalah para mu'alaf gitu. Nah, itulah kenapa kita harus membagi sedekah kita seperti itu. Nah, jadi balik lagi tadi ya ke syahadat. Lalu yang kedua, sholat. Nah, sholat juga ternyata butuh harta kan? Kita bangun masjid, kita ingin menggunakan mukena yang bagus, baju yang bagus untuk menghadap Allah gitu ya. Lalu puasa. Puasa juga butuh
uang. Ternyata ketika bulan Ramadan itu pengeluaran kita lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Padahal kita sedang berpuasa, tetapi kenapa malah pengeluarannya lebih besar gitu ya? Nah, karena tadi butuh uang untuk sahur, buka puasanya gitu, biar makin semangat anak-anak kita, kita belikan hidangan yang menggugah selera dan sebagainya. Nah, lalu zakat. Nah, zakat ini beda sama sedekah. Zakat itu fungsinya adalah memproteksi harta kita. Sedangkan sedekah melipat gandakan harta kita atau membuat harta kita berkah. Jadi kalau ayah bunda selama ini sudah sedekah tapi belum zakat, lalu eh, mengalami misalnya uangnya tuh udah kerja, udah nabung, udah bisnis, tapi kok uangnya kayak nggak ada ya, nggak kekumpul-kumpul gitu. Terus kayaknya uang tuh hilang aja. Kalau nggak ditabung tuh nggak kelihatan gitu. Udah nabung pun kadang masih keambil lagi. Atau nauzubillah min dzalik, misalnya uang kadang sering hilang gitu ya. Nah, itu karena kita nggak proteksi harta kita. Nggak harus uang ya, harta kita itu bisa jadi barang-barang kita juga. Makanya ada zakat. Zakat itu fungsinya untuk memproteksi harta. Sedangkan infak itu untuk melipat gandakan harta kita. Dan ini beda akad. Jadi nggak bisa ya, ini saya niatkan untuk zakat dan infak, atau infak dan zakat nggak bisa. Zakat harus zakat, infak ya infak gitu. Dan zakat ini nggak berat kok, cuman setahun sekali aja. Dan nggak semua orang sebenarnya wajib zakat. Tapi kalau kita ingin memproteksi harta kita, kita bisa, walaupun kita belum wajib zakat, kita tetap memantaskan diri dengan mulai berzakat. Nah, walaupun sedikit, jadi sesuai dengan penghasilan kita masing-masing. Kayak gitu ya. Lalu yang terakhir tadi, pergi haji. Nah, jadi pergi haji itu adalah panggilan untuk kita semua umat muslim gitu untuk datang ke Baitullah, datang bertamu menjadi tamu Allah di sana karena usia manusia itu terbatas, Bunda Bang Kakak. Kita semua pasti tahu kalau paling lama usianya Rasulullah aja 60 tahunan. Nah, jadi saat ini kalau manusia yang masih hidup sampai usia 100 tahun itu udah luar biasa banget. Artinya memang usia kita itu terbatas. Makanya Allah itu memberikan kepada umat Nabi Muhammad itu diberikan waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, di mana ketika kita beramal di waktu itu, pahalanya atau kebaikannya itu berkali-kali lipat. Misalnya nih, kalau kita beramal di waktu di hari Jumat, itu kan sama seperti kita beramal di bulan Ramadan, dikalikan 700 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita bersedekah 1.000 rupiah di hari Jumat, itu kita dapat 700.000 kebaikan karena dikali 700 kali lipat. Nah, terus juga ada waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa, tempat-tempat mustajab juga untuk kita berdoa. Itu adalah cara Allah untuk bisa mengimbangi agar amal kebaikan kita itu lebih banyak daripada amal keburukan kita. Kayak gitu ya. Artinya, yang ingin saya tekankan di sini adalah ayah, bunda, abang, kakak, yuk kita semuanya jadi orang kaya. Berdoanya jadi orang yang kaya, berlimpah, berkah. Karena kita pengen menjadi khalifah, menjalankan tugas kita, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu ya. Menjadi umat yang kaya, mulia, bermanfaat. Nah, lalu gimana Kak caranya supaya kita bisa jadi kaya, supaya kita Allah izinkan untuk berlimpah hartanya. Nah, jadi yang pertama itu kita yakin dulu. Karena Allah itu selalu mengokekan hambanya. Ada dalam hadis qudsi ya, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi hati-hati ketika kita berpikir atau ketika kita berucap bahkan, saya sih nggak apa-apa, nggak kaya, yang penting bahagia. Kenapa nggak diubah jadi saya nggak apa-apa kaya dan bahagia, kayak gitu. Nah, jadi mulai sekarang ubah kalimatnya, ubah ucapannya, ubah pikirannya dengan yang baik-baik gitu. Karena Allah itu maha mengabulkan atau sesuai dengan prasangka hambanya. Oke, maaf ya ada orang lewat terus. Nah, jadi pertama apa? Kita harus yakin dulu. Keyakinan itu rumusnya adalah satu ya. Jadi kalau misalnya kita itu keyakinannya satu, lalu kita punya action. Actionnya itu satu. Maka satu dikali satu hasilnya adalah satu. Nah, tapi kalau kita keyakinannya nol, misalnya nih kita kayak
kayaknya nggak mungkin deh saya bisa pergi umroh tiap tahun. Kayaknya nggak masuk akal deh saya bisa berangkat haji, antriannya aja lama. Nah, kalau kita keyakinannya nol, walaupun kita ikhtiarnya 7 misalnya, maka 7 dikali nol sama dengan nol kayak gitu. Nah, maka yang paling penting itu adalah yakin. Makanya yang paling sering disebutkan dalam Islam itu adalah iman. Iman itu kan percaya, kita yakin dengan Allah. Gimana ceritanya kita yang awalnya ini nggak ada di dunia ini gitu kan, tiba-tiba ada di dalam perut ibu kita, lalu lahir, lalu kita nanti tumbuh besar gitu kan, ada yang mulai muncul keriputnya seiring waktu, rambut yang tadinya hitam jadi memutih, terus saat ini di Mekah saya sedang sore hari, sedangkan ayah bunda abang kakak di Indonesia sedang malam hari gitu. Kalau hal seperti itu saja mungkin, apalagi cuman berangkat umroh sekeluarga, apalagi cuman berangkat haji di usia muda itu mungkin banget gitu. Cerita sedikit ya tentang kisah nyata saya dengan suami yang bisa berangkat umroh setiap bulan, itu kalau dipikir-pikir masuk akal nggak sih gitu, kayak berangkat umroh tiap bulan, gratis, bahkan mendapatkan ihsan kalau kita sebutnya itu kayak mendapatkan honor gitu ya. Jadi udahlah diberangkatin, terus gratis juga kan, lalu dapat gaji dari situ. Awalnya juga mikirnya nggak mungkin gitu. Tapi karena kita pakai iman, kita yakin, dan kita menunjukkan ikhtiar kita, memantaskan diri, maka kun fayakun Allah itu kejadian gitu. Kun fayakunnya Allah itu segampang kita mengedipkan mata gitu loh ya Bunda Bang Kakak. Nah, masalahnya adalah kita ini sudah yakin atau belum? Lalu kita ini sudah memantaskan diri atau belum? Nah, kalau misalnya kita udah yakin, tapi nggak memantaskan diri itu tuh sama kayak gini loh. Kalau ada orang tua punya punya uang kan, nah terus punya anak. Ketika anaknya minta belikan sesuatu, misalnya minta belikan handphone, orang tua nih sebenarnya bisa belikan, tapi kira-kira langsung dibelikan atau enggak? Nah, pasti kan berpikir, ya kan, Bunda Nur Hidayah senyum-senyum. Nah, jadi pasti kan berpikir ya, ini udah pantas belum dapat handphone. Nanti misalnya kalau saya kasih handphone malah dipakai untuk yang jelek-jelek gitu kan, akhirnya malah mencelakakan atau malah mudorot. Nah, jadinya nggak dikasih. Nah, itu yang dimaksud dengan memantaskan. Dan tahukah ya Bunda, kadang yang kita lakukan itu memantaskan diri kita itu kadang nggak harus sesuai dengan apa yang kita impikan. Contohnya gini ya, misalnya nih, saya sebenarnya impiannya adalah pengen pergi umroh misalnya. Memantaskan dirinya itu kan seharusnya gini, nabung ya kan, terus bisnis, terus juga misalnya berdoa dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata bisa juga dalam bentuk yang lain, misalnya nih menolong orang lain. Nah, jadi yang penting itu adalah Allah itu melihat ikhtiar kita dan keikhlasan kita dalam beramal. Itu yang saya pelajari dari Bunda Siti Hajar. Bunda Siti Hajar itu ketika berada di Safa Marwah itu ya, ketika berada di bukit, ditinggalkan bersama seorang bayi Ismail oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan. Beliau itu kan mencari air. Nah, bolak-balik ke Safa, Marwah, bolak-balik 7 kali. Nah, itu apa? Artinya kalau kita mikir ya, kalau misalnya kita nggak pakai iman, terus kita juga nggak tahu cerita sirohnya gitu, kita jadi orang yang melihat Bunda Siti Hajar di waktu itu, kita pasti mikir kayak, ngapain sih bolak-balik, bolak-balik? Udah tahu di situ nggak ada air, di sana juga nggak ada air, tapi malah bolak-balik aja terus. Itu artinya kan udah di level kayak udah nggak tahu lagi nih mau ngapain gitu. Nah, tapi tetap berikhtiar. Nah, jadi begitu ya ya bunda kakak. Mungkin ada bunda, ayah, abang kakak di sini yang kayak saya tuh bingung, nggak tahu mau berikhtiar apa lagi gitu. Kayaknya bingung mau ngapain lagi Kak Gelis. Saya tuh rasanya kalau mau nabung untuk kebutuhan sehari-hari aja masih eh, kadang kurang gitu ya. Saya juga kadang mau ikhtiar tapi saya gaptek misalnya kayak gitu. Saya nggak bisa bikin postingan kayak Kak Gelis atau kayak teman-teman yang lain. Sekarang saya mungkin usianya udah senja gitu. Ternyata ikhtiar itu nggak harus sesuatu yang menurut kita itu masuk akal atau sama kayak orang lain. Ikhtiar kita itu bisa dengan cara kita mendoakan orang lain, menolong orang lain,
Misalnya nih kita udah tahu nih ada program paket umroh murah nih di Labbaika kan hanya 23 juta. Sementara di tempat lain harganya sudah 30 jutaan. Lalu kita merasa ini informasi yang sangat bagus. Lalu kita punya niat untuk menginfokan eh, promo ini ke teman-teman kita yang mungkin juga punya impian yang sama. Nah, itu kan bisa jadi ikhtiar gitu. Caranya mungkin berbeda. Ada yang bikin postingan, ada yang bikin pakai grup, ada yang mungkin ngomong langsung ke tetangganya gitu kan. Nih ada paket umroh murah nih. Jadi apapun itu, yang penting adalah selalu lakukan ikhtiar kita untuk kita memantaskan diri ke Baitullah. Jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah yakin. Yakin dulu nih. Kalau kita udah yakin, kita doakan setiap hari, kita omongin tiap hari gitu ya. Nah, itu insya Allah Allah itu sesuai prasangka hambanya. Lalu berusahanya dengan apapun, dengan menabung, dengan menambah peluang usaha, bisnis, ngambil antrian kayak gitu ya. Lalu berdoa dan yang terakhir adalah beramal soleh untuk mengharapkan agar apa yang jadi hajat kita itu terkabul. Boleh nggak sih Kak, kita itu setelah kita beramal, kita itu mengharapkan balasan. Nah, kan katanya kalau kita beramal itu kita harus ikhlas, gitu ya. Nah, amal harus ikhlas itu adalah suatu kepastian, nggak usah ditanya lagi gitu ya. Kalau kita beramal, sudah pasti harus ikhlas. Tapi ikhlas atau enggaknya ini balik lagi nanti kan Allah yang lebih tahu gitu. Nah, tapi kita ketika beramal itu udah pasti adalah mengharap ridho Allah. Nah, tapi bolehkah kita berharap? Nah, coba sekarang dengarkan ya beberapa wasiat Nabi. Yang pertama, Nabi itu pernah bersabda, belilah kesulitanmu dengan bersedekah. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita pengen lepas dari kesulitan, salah satunya caranya adalah dengan bersedekah. Jadi artinya apa? Berarti boleh dong kita berharap lepas dari kesulitan dengan beramal, yaitu bersedekah. Nah, gitu. Ini yang ngomong bukan saya ya, tapi Rasulullah SAW. Lalu juga pernah lagi ada sabda Nabi, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nah, artinya apa? Berarti kita boleh bersedekah dengan harapan kita itu bisa sembuh gitu ya. Nah, jadi boleh. Lalu ada juga Khalifah Ali pernah berkata begini, pancinglah rezeki dengan sedekah. Nah, jadi pancinglah rezeki dengan sedekah. Jadi buat ayah bunda bang kakak yang ingin berharap agar rezekinya itu yang dari bawah, yang belum keluar itu Allah keluarkan, yang masih di atas itu Allah turunkan, itu ternyata boleh kita berharap dengan memancing rezeki itu dengan bersedekah. Nah, jadi yang terakhir adalah amal. Jadi kalau kita sudah yakin, terus kita juga udah berikhtiar, terus kita berdoa, yang terakhir adalah kita beramal. Beramal dengan ikhlas dan ridho, lalu kita niatkan, misalnya nih, tiap kita habis sedekah, kita niatkan semoga wasilah dari sedekah ini, Allah mudahkan jalan-jalan kita untuk ke Baitullah, untuk berangkat umroh. Nah, tadi Kak Elisa udah putar ya videonya. Jadi setelah tadi saya manas-manasin, manas-manasin, ngompor-ngomporin Bunda untuk pertama, yuk kita semuanya jadi orang-orang kaya. Yang kedua, yuk kita perbaiki dulu nih polanya untuk kita bisa ke Baitullah. Yang pertama kita harus yakin, lalu kita harus berusaha, berdoa, lalu yang terakhir adalah beramal dan berharap dari amal tersebut. Nah, yang terakhir adalah ikhtiarnya itu jangan sampai salah. Jangan sampai sayang nih gitu kalau kita udah ikhtiar maksimal, udah nabung, malah karena salah jadinya tadinya buat berangkat umroh jadinya nggak cukup. Nah, makanya tadi udah kita putar video. Ini saya putar sekali lagi ya videonya ya. Untuk yang mau bertanya boleh sambil tuliskan di kolom komentar ya.
Nah, sudah nonton ya video tadi ya. Jadi, ayah bunda abang kakak, kenapa sih kita sering banget ngajakinnya nabung emas? Kenapa sih ngajakin beli emas terus gitu ya? Karena tadi emas itu tidak terkena yang namanya inflasi. Nah, dengan uang kita hari ini yang bisa berangkat umroh 30 juta misalnya. Nanti beberapa tahun lagi belum tentu uang tersebut masih cukup untuk berangkat umroh. Tapi kalau hari ini ayah bunda abang kakak punya 30 gram emas yang itu bisa untuk berangkat umroh, beberapa tahun lagi pun akan selalu cukup untuk berangkat umroh. Dan menabung emas atau memiliki emas dan perak ini sebenarnya sudah dari 1400 tahun yang lalu disabdakan Rasulullah dalam hadisnya, tidak akan selamat jika seseorang tidak memiliki putih dan kuning atau perak dan emas. Karena tadi ketika kita nabungnya pakai uang, yang pertama dia kena inflasi. Yang kedua, dia kena admin. Yang ketiga, dia misalnya bertahun-tahun kita kumpulin, sedangkan edisi emas itu kan, edisi uang itu kan keluar terus yang terbaru, sehingga edisi yang lama itu udah nggak laku lagi. Nah, jadi memang ayah bunda abang kakak kami ingin mengajak, yuk kita nabungnya pakai emas. Karena apa? Emas itu bisa menyelamatkan harta ayah bunda abang kakak semuanya dari inflasi. Dan kita di Hijrah Emas punya program menabung emas Baitullah, yaitu dengan menabung emas 0,1 gram sebanyak 300 keping atau totalnya adalah 30 gram. Nanti kalau sudah 30 gram, insya Allah itu bisa berangkat umroh. Kalau misalnya nanti diuangkan ternyata bisa berangkat 2 orang, itu sangat-sangat mungkin jika kita menabungnya pakai emas. Karena apa? Karena nilai emas itu terus meningkat. Nah, kenapa sih Kak Gelis ngajakin nabung emas Baitullah ini? Yang pertama, nih ya, emas itu kan udah tahu nih kalau emas itu nggak kena inflasi. Emas apapun lah mereknya itu nggak kena inflasi dan pastinya nilainya meningkat. Nah, tapi ada kelebihan dari emas Baitullah ini ya Bunda Bang Kakak. Yang pertama itu emasnya itu harganya itu lebih murah. Jadi kalau ayah Bunda Bang Kakak mau beli emas dengan ukuran yang sama, gramasi yang sama, emas Baitullah ini adalah emas yang paling murah harganya. Kenapa? Karena untuk memudahkan ayah bunda abang kakak yang pengen ke Baitullah. Nah, jadi memang ini khusus untuk tabungan umroh dan haji. Harganya lebih murah. Boleh nggak Kak, saya nabung emas edisi umroh, tapi nanti saya pakai emas itu saya jual untuk biaya pendidikan anak, gitu ya. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, jawabannya tidak boleh. Kalau misalnya pengen untuk pendidikan, nabunglah pakai emas yang lain, emas yang biasa gitu. Kenapa? Karena memang emas umroh ini dibuat lebih murah. Kebanyakan orang ya tau lah ya, terutama emak-emak gitu kan, ngelihat lebih murah, ngeborong gitu kan, ah mah ini lebih murah nih, beli yang ini aja gitu, untuk kepentingan yang bukan untuk umroh. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita buat murah ini supaya bisa dimudahkan berangkat ke Baitullah. Jadi jangan dipakai untuk yang lain gitu ya. Kalau mau mau untuk keperluan yang lain, nabungnya pakai emas yang lain aja. Nah, lalu yang kedua, ada garansinya. Jadi ayah bunda abang kakak akan mendapatkan kartu garansi di mana dengan 300 keping atau dengan 30 gram, ayah bunda pasti berangkat umroh. Nah, itu garansinya seperti itu. Misalnya nih, ada Bunda Jumarsih ya. Bunda Jumarsih kan udah banyak nih tabungannya nih, tabungan saving seriesnya. Lalu Bunda Jumarsih mau pergi umroh nih. Diuangkanlah 300 keping tersebut. Ya kan? Ternyata Bunda Jumarsih itu ngumpulin 300 keping itu kurang dari 5 bulan misalnya. Kalau misalnya kita beli emas, biasanya kalau belum 1 tahun, itu belum untung. Biasanya masih PAO atau bahkan masih rugi karena nilainya belum naik gitu. Tapi kalau kita nabungnya emas saving series, selama jumlahnya sudah 300 keping, walaupun beli hari ini jualnya nih besok, besok langsung dijual gitu ya, itu kita tetap bisa berangkat umroh karena ada kartu garansinya. Nah, apalagi kalau sudah bertahun-tahun, pastinya lebih bisa lagi. Skemanya itu seperti ini ya. Bentar ya, saya sambil. Kak Elisa mana nih, Kak Elisa? Kak Elisa aktif nggak? Tip, Coba Kak. Kak Elisa Alhamdulillah. di-share tabel-tabel harga yang emas, ada emas umrohnya ya, biar enak nih saya kasih skemanya.
Jadi gini, kita itu kan ketika pengen ke Baitullah itu kan kita sedang menunggu panggilan. Nah, kalau kita menunggu panggilan itu kan sama kayak kalau kita pergi ke dokter. Kalau kita mau dipanggil sama dokter, kita harus kita harus punya nomor antrian, ya kan? Jadi misalnya nih, kita nggak ngambil nomor antrian, gimana kita mau dipanggil gitu? Kita nggak terdaftar. Artinya sama sebenarnya ayah bunda bang kakak, ketika pengen dipanggil ke Baitullah, pastikan sudah punya nomor antrian. Gimana tuh Kak nomor antrian? Nomor antrian itu berarti kita sudah punya tabungannya itu untuk kita berangkat. Nah, mulai dari kepingan pertama dulu, misalnya kayak gitu ya. Nanti kalau sudah ada kepingan pertama, itu insya Allah akan dimudahkan. Tanya aja semua orang yang udah nabung untuk umroh. Yang kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak bisa gitu nabung. Ternyata ketika udah mulai di pertama, itu Allah mudahkan jalan-jalan berikutnya. Dan itu adalah keajaiban Baitullah. Tapi dengan catatan asal yakin tadi ya. Nah, kalau hatinya nggak yakin ini nih yang kadang suka maju mundur dan kata Allah kalau kamu nggak yakin ya udah berarti memang dikabulkan ketidakyakinan itu karena tadi Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, Kak Elisa di-share ya, dibagikan foto yang harga emas hari ini ya, agar emas umroh. Jadi ketika kita pengen ke Baitullah, pertama kita yakin dulu bahwa kita pasti diundang Allah gitu. Kita dipantaskan untuk diundang Allah. Kita ini insya Allah akan pergi ke Baitullah sebelum kita pergi ke Rahmatullah gitu ya. Jadi sebelum meninggal kita udah ke Baitullah dulu untuk berumroh dan berhaji. Lalu yang kedua kita berdoa tadi kan. Nah, lalu yang ketiga ikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu ngambil nomor antriannya itu dengan cara mulai dulu menabung yang memang diniatkan untuk tabungan umroh. Nah, kalau kita di sini ngajak ayah bunda bang kakak nabungnya saving series umroh, tabungan emas khusus umroh yang kita kumpulin 300 keping supaya bisa berangkat umroh satu orang. Nah, skemanya gimana, Kak? Skemanya itu seperti ini. Ayah bunda abang kakak itu beli dulu emasnya, emas serinya. Emasnya itu harganya itu 152.000 kalau nggak salah. Kak Elisa mana nih? Belum di-share harganya. Menghilang Kak Elisa. Share harganya, Kak. Nah, itu dia ya. Jadi harga emasnya itu 157.000. Nah, sekarang ternyata harganya 157.000 ya. Dah, fokus di situ aja, Kak. Nah, skemanya itu seperti ini ya, Bunda Bang Kakak. Pertama, kita beli dulu nih emasnya. Satu kepingnya itu 157.000. Lalu, kalau kita sudah beli, kita isi data. Kak Elisa, nggak usah ke harga yang lain, ke harga emas yang umroh saja. Nah, ini dia. Jadi kalau kita sudah beli emas, kita isi data. Datanya itu adalah nama kita, terus juga nomor induk kita. Lalu kalau udah ada paspor, boleh langsung setor paspornya, alamat kita. Nah, kalau sudah isi data, nanti begitu misalnya emasnya itu bisa pakai dua cara. Ayah bunda bang kakak, emasnya itu bisa dipegang sendiri, disimpan sendiri, atau bisa juga dititip di hijrah emas. Kalau dititip di hijrah emas, maka nanti ayah bunda bang kakak akan dapat berupa link titipan. Jadi berupa catatan berapa sih titipan emas ayah bunda abang kakak semuanya gitu ya. Kalau bertambah nanti semakin bertambah lah itu tabungannya. Udah Kak, matikan bagi layarnya. Udah tahu dah, 157.000 ya. Nah, jadi harganya 157.000. Kita beli dulu kepingan pertama, isi data, lalu nanti emasnya itu boleh antara dua, dikirim atau dititip. Kalau dikirim, maka nanti emasnya itu kita pegang sendiri, kita simpan sendiri, kita kumpulin sendiri sampai 300 keping. Begitu sudah terkumpul 300 keping, baru nanti kita jual kembali untuk ditukar dengan tiket umroh. Tapi kalau dititip, misalnya kayak, Kak, saya titip aja, biar nanti nggak capek bolak-balik kirim gitu ya. Nah, itu bisa juga dititip, nanti ayah bunda bang kakak akan dapat buku tabungan berupa berapa sih catatan simpanan emas ayah bunda abang kakak semuanya. Nah, kalau sudah mulai menabung di kepingan pertama,
sudah setor data, nanti dapat kartu garansi. Garansi bahwa bisa berangkat umroh. Nah, kalau sudah dapat tiga ini, sudah dapat emas, sudah setor data, sudah dapat kartu garansi, tugas selanjutnya adalah tinggal istiqomah untuk terus menambah kepingan-kepingan emasnya tersebut. Harga emas umrohnya itu mengikuti harga emas dunia. Jadi kalau emas lagi naik, dia naik. Kalau lagi turun, dia juga turun. Jadi harganya berubah-ubah setiap harinya. Nggak usah pusing mikirin harga, fokus aja di mengumpulkan sampai 300 keping. Nah, gitu ya. Belinya di mana, Kak? Belinya di Hijrah Emas. Nanti bisa menghubungi Kak Elisa atau Baiklah, Ayah Bunda. Hmm, nya itu di Kak Elisa atau di Kak Nikeni. Saya kirimkan ya nomornya di kolom chat. Kita itu Hijrah Emas itu kan adalah kantor cabang dari Mini Gold dan Antam untuk daerah Pontianak atau Kalimantan Barat. Jadi emas Mini Gold atau Saving Series ini adalah emas produksi dari PT SDGM atau Mini Gold, di mana programnya itu adalah semua bisa ke Baitullah. Ketika ayah bunda abang kakak nanti order emas atau beli emas, nanti emasnya itu bisa dikirim dari 3 tempat. Ada dari Bandung, Pontianak, dan Tangerang. Jadi nanti tinggal pilih mau kirim dari tempat mana yang paling dekat, cepat dengan tempat ayah bunda abang kakak semuanya. Nah, nanti ketika dijual lagi, silahkan hubungi lagi Kak Elisanya. Jadi bisa nggak nih misalnya saya mau jual emasnya lagi ke Kak Elisa, ke Hijrah Emas bisa. Nah, jual ke toko emas bisa nggak? Bisa juga gitu ya. Karena yang namanya emas, dia lengkap dengan sertifikat, lengkap juga ada kwitansi, bahkan ada kartu garansinya, maka bisa dijual dimanapun. Tapi saran saya kalau mau jual dengan harga yang bagus, cepat, mudah, 1 kali 24 jam langsung cair, ada. Jadi dia ada serti-nya Kak Ida Tafrizia. Jadi bisa di-scan untuk membuktikan keasliannya. Itu bisa dijual di mana aja. Tiap hari harganya berubah. Sama seperti emas Antam, emas UBS sama. Harganya berubah. Kalau naik, ya ikut naik. Kalau turun, ya ikut turun gitu. Tapi ketika dijual lagi, nah balik lagi ke tadi ya. Ketika kita sudah isi data, kita sudah menabung, beli pertama, terus kita sudah dapat kartu garansi. Terkumpullah nih, sudah 300 keping nih misalnya. Lalu kita mau jual lagi kan? Kita mau tukar jadi paket umroh kan? Itu gimana Kak caranya? Nah, ketika sudah 300 keping, emasnya itu bisa dijual lagi ke Hijrah Emas, ke toko emas, atau juga kemanapun yang ayah bunda mau yang lebih mudah gitu. Tapi kalau saran saya jual lagi ke Hijrah Emas, tinggal dikirim uang, dikirim emasnya, nanti akan kita cairkan. Nanti ketika dijual lagi, anggaplah misalnya 300 keping ini mendapatkan uang 37 juta rupiah. Nah, kalau 37 juta itu ayah bunda abang kakak, itu anggaplah ayah bunda abang kakak berangkat umrohnya itu bareng kami, Labbaika ya. Saya kan di di Labbaika. Nih, Labbaika itu umrohnya itu kan mulai dari 23 jutaan sudah bisa umroh. Kalau misalnya tabungan ayah bunda abang kakak setelah diuangkan ternyata hasilnya adalah 30 jutaan, maka 23 jutanya untuk umroh, sisa uangnya bisa dijadikan uang saku atau bisa ditabung lagi atau dikasih ke anak atau apapun terserah gitu. Jadi kalau misalnya 300 keping ini kita cairkan ternyata duitnya banyak gitu ya, kita bisa mendapatkan uang lebihnya itu gitu. Berangkat umroh bisa, dapat uang lebihnya bisa. Itu kelebihannya kalau kita nabung pakai emas. Nah, tapi misal nih, kita udah nabung 300 keping, lalu kita jual. Ternyata setelah kita jual, cuman dapat uangnya 20 juta. Ini misal ya.
cuma dapat 20 juta. Sedangkan umroh kan harganya tadi paling murah 23 juta ya. Nah, kalau kita nabungnya pakai saving series, tadinya uangnya cuma 20 juta, nggak cukup untuk berangkat umroh. Karena tadi ada kartu garansinya, maka kekurangannya itu ditutupi oleh mini gold. Jadi, selama jumlahnya adalah 300 keping, maka ayah bunda abang kakak bisa berangkat umroh kalau nabungnya pakai saving series. Kayak gitu. Itulah kenapa kami kan sering promosiin umroh. Ini kan ada beberapa ayah bunda abang kakak di grup info promo umroh ya. Artinya di sini ada beberapa teman-teman yang memang suka dengan cari-cari info promo umroh. Nah, kami tuh pengen ayah bunda abang kakak yang punya impian umroh itu kalau nabung, nabungnya pakai emas. Dan jangan nabung pakai emas yang lain gitu. Pakai emas saving series aja karena terlalu banyak perbandingan atau terlalu banyak kelebihannya yang jauh lebih unggul daripada emas-emas yang lain gitu. Jadi jangan sampai salah nabungnya gitu loh. Ini nunggu promo boneka onta ya. Kalau 1 gram bisa buat umroh berapa keping Kak? 30 keping ya Kak Vira. Nah, balik lagi ya ke pertanyaan Kak Vira ini juga menarik pertanyaannya. Bisa COD nggak? Bisa. Asal Tangerang, Bandung, Pontianak kita bisa COD. Tapi kalau selain itu, maka nggak bisa. Maka kita pakai ekspedisi. Kita garansi aman dan selamat sampai ke tujuan. Ini beberapa orang di Zoom ini udah pada beli emas. Jadi kalau mau nanya amanah nggak, sampai nggak, itu silakan aja tanya nih sama beberapa ayah bunda bang kakak yang ada di grup ini. Terus saving series adanya hanya di Ijrah Emas ya Ustazah. Saving series itu adanya di Mini Gold saja. Jadi kalau mau beli saving series itu belinya hanya di Mini Gold. Salah satunya di Ijrah Emas karena kita adalah kantor cabang resminya Mini Gold gitu. Nah, sebenarnya bisa beli di mana aja terserah ya Bunda Abang Kakak. Ada lagi pertanyaan. Nah, balik lagi ke pertanyaan ini ya, ke pertanyaan Kak Vira. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau nabungnya 1 gram, maka kita harus ngumpulkan 30 keping. Jadi 30 gram. Karena kan tujuan untuk kita umroh itu, target kita adalah 30 gram atau 30 juta. Jadi, kenapa 30 juta, Kak? Nah, karena rata-rata harga umroh tuh segitu. Coba ya, saya tanya nih, salah satu di sini siapa ya? Eh, Kak, Kak, siapa nih? Kak Rini deh, Kak Rini. Kak Rini nggak usah open kamera juga nggak apa-apa, open mic aja. Kak Rini kalau di Mempawah, di tempat kakak, umroh rata-rata berapa biayanya? Kurang tahu Kak Geli, soalnya belum ada update-update gitu. Oke. Siapa dong di sini yang mau mau tulis di kolom komentar aja. Biasanya kalau umroh itu berapa sih biayanya? Sering lihat kan pasti postingan-postingan atau promo-promo umroh. Oh, ada waktu Biasanya itu dikirim ke grup SMP 30 juta lebih gitu harganya. 30 juta lebih ya. Nah, yang lain Mm-mm. juga boleh ya kalau mau komentar. Karena setahu saya, makasih ya Kak Rini ya. Nah, di atas 30 juta Kak kalau Bangka Belitung. Nah, coba nih kota-kota yang lain juga muncul. Munculin aja harganya. Di Sambas 30 juta. Oke ya. Di Kak Rini tadi 30 juta lebih. Terus di Bangka Belitung 38 juta. Di Sambas 30 juta. Bunda Jumarsih nih 30 juta. Bunda Marfuah. Nah, 30 juta. Artinya rata-ratanya memang 30 jutaan untuk di tahun ini 2024. Kita nggak tahu nih tahun-tahun nanti ya. Nah, kenapa kita fokus ngumpulin 30 gram? Karena 30 gram itu hitungannya 1 gram kan 1 jutaan. Jadi 30 gram berarti 30 jutaan gitu. Jadi target kita adalah 300 keping atau 30 gram. Nah, di Jakarta juga 30 jutaan. Tapi misalnya gini, Kak Gelis, saya nabung ya. Saya nabung nih 2022 aja udah 30 juta ya. Apalagi 2024. Nah, jadi saya udah nabung nih Kak. Terus saya kan lihat tuh Kak Gelis sama Ustadz Ihsan tuh ada posting tuh tentang umroh Labaika. Umroh Labaika tuh kan harganya nih 23,5 juta ya. Kalau kami 23,5 juta. Tapi mulainya dari Jakarta. Artinya kalau misalnya kayak Kak Rini kan dari Pontianak. Kak Rini mau pakai Labaika.
Nah, jadi Kak Rini dari Pontianak ke Jakartanya itu nambah sendiri, Kak. Anggaplah Pontianak Jakarta itu PP cuma 2 jutaan ya, karena saya PP cuma 2 jutaan kemarin. Berarti 23 tambah 2 juta cuma 25 juta. Masih lebih murah ya, masih nggak sampai 30 juta. Nah, kalau misalnya Kak, saya pengen berangkat dengan Labbaika yang umrohnya 23 jutaan. Artinya gini, kalau tadinya nabung targetnya adalah 300 keping, begitu melihat ada promo 23 juta udah bisa umroh, lalu bunda, ayah, abang kakak lihat tabungan umrohnya udah ada 230 keping, udah langsung jual aja. Kak, saya jual tabungan umroh saya. Saya mau berangkat pakai umroh Labaika. Coba Kak cek, udah cukup belum? Nah, jadi nggak harus sampai 300 keping. 300 keping itu kayak target kita aja gitu. Impian kita atau pikiran kita itu goalsnya adalah 300 keping. Tapi nanti ketika misalnya mau berangkat pakai yang 20 juta, 23, 25, maka silahkan dijual dan langsung berangkat umroh. Nah, gitu ya. Jadi ayah bunda bang kakak fokusnya menabung saja. Kita bantu menabungnya dengan emas yang memang harganya lebih murah, kualitasnya bagus, terus juga ada kartu garansinya. Nanti ayah bunda abang kakak yang pengen berangkat umroh, pakai travel apapun itu terserah ayah bunda abang kakak sekalian ya. Mau pakai Labbaika bareng saya dengan Ustadz Ihsan boleh. Terus juga mau berangkat dengan travel sendiri juga boleh kayak gitu ya. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan, kita nabungnya bareng-bareng gitu. Kita fokus nambah tabungan sampai 300 keping atau 30 gram. Nanti berangkatnya kapan, pakai travel apa itu silahkan semuanya bebas menentukan masing-masing. Oke, lalu langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Tapi saya nggak batasi kita sampai jam, ini kalau di Indonesia jam berapa? Nah, sampai jam 9 aja ya, biar nggak kemalaman di sana. Kalau di sini sih masih sore. Jadi pertanyaannya kalau beli emas di sini apa umrohnya harus lewat Labaik ya? Ini dijawab tadi ya. Tidak harus, bebas, milih apapun. Kalau gift series, semua emas mini gold, Antam, semua emas yang saya jual di Hijrah Emas, itu semuanya ada barcode-nya yang bisa di-scan pakai Certi app atau mini gold scanner. Jadi saya itu hanya menjual emas-emas yang sudah certified. Nah, kalaupun ada beberapa emas yang model lama itu biasanya promo. Nah, itu biasanya juga bisa di-scan kartu KAN-nya itu pakai pakai apa tuh yang laser biru gitu kalau di toko emas ya. Jadi ayah bunda abang kakak bisa dengan mudah mengecek keaslian emas yang dijual oleh Hijrah Emas gitu. Kita garansi keaslian emas kita dan kalau misalnya terbukti tidak asli atau apa silahkan dikirim balik gitu. Silahkan diklaim. Sejauh ini sih alhamdulillah ya nggak ada yang ya nggak ada yang protes walaupun kemarin sempat ada kejadian Antam yang dipalsukan itu gitu kan ternyata alhamdulillah aman-aman saja gitu. Itulah pentingnya kita kalau beli emas sebaiknya belilah yang tempat yang kita udah ngerasa amanah dan kita merasa nyaman di situ untuk beli. Nah, kalau untuk mendekat, boleh Kak Bunda Lilis kalau misalnya mau pengirimannya lebih cepat, itu bisa request ke kakak CS-nya, minta kirimkan dari Bandung gitu, boleh. Karena kita ada 3 tempat ya. Tapi balik lagi, karena kita itu kan ada 3 warehouse, Bandung, Tangerang, dan Pontianak. Ada 3 tempat. Nah, kadang emasnya itu adanya di Pontianak, di Tangerang nggak ada misalnya. Jadi kalau misalnya Bunda pengen minta kirim dari Tangerang, biar ongkirnya lebih murah. Kita bolehkan Bunda, Ayah, Abang, Kakak bayar ongkir dari Tangerang dengan harga lebih murah, tapi menunggu dulu emasnya datang ke Tangerang itu. Kalau kebetulan di Tangerangnya kosong. Tapi kalau lagi ready, maka bisa langsung dikirim. Nah, yang bikin kadang lama itu karena kita ready-nya di 3 tempat. Contohnya sekarang kayak di Pontianak ini kan lagi banyak yang butuh 10 gram dan 5 gram. Pontianak sekarang lagi kosong. Yang adanya di Tangerang. Jadi ya harus nunggu dulu. Tangerang kirim ke Pontianak, baru nanti kalau udah ready di Pontianak bisa beli langsung di Pontianak gitu. Nah, kadang nggak itu terserah ya Kak Rini mau berangkat dari Kalimantan untuk dokumentasi dan
bebas mau berangkat pakai travel apapun gitu. Kalau saya sih daripada selisih 7 juta, mending saya berangkat 23 juta dari Jakarta kalau saya gitu. Kalau orang lain ya bebas, terserah. Kalau nabungnya di atas 300 keping bisa Ustazah? Bisa. Nah, kalau umroh kan 300 keping tuh Bunda. Karena umroh 30 juta. Kalau misalnya Bunda mau nabung lebih dari 300 keping, Bunda bisa berangkat haji nih. Haji 170 juta. Berarti tinggal hitung aja berapa berapa gram. 170 gram misalnya. Berarti 170 1.700 keping ya berarti. Nah, 1.700 keping kalau mau berangkat haji. Jadi boleh lebih dari 300 keping. Nggak ada larangan. Berapa tahun itu kalau 30 gram? Nah, Kak Vira, berapa tahunnya itu tergantung kakak. Kakak mau menargetkan diri sendiri berapa. Kami di sini tidak menargetkan ya. Misalnya, saya mau harus selesai dalam waktu 2 tahun itu nggak ada. Kami pengen mengingatkan saja, ayah bunda, yuk tambah tabungan. Kayak gitu. Masalah ayah bunda bangka mau cepat ya semakin bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Semakin cepat, semakin bagus, dan jangan bertele-tele. Nah, kayak gitu. Kalau emas yang untuk selain umroh apa ya, Kak? Nah, kalau selain umroh, itu ada emas antam. Kita juga ada emas mini gold reguler, terus juga ada perak, ada banyak banget lah intinya. Kalau ya Bunda Abang Kakak mau tahu infonya lebih lanjut tentang emas, bahkan emas ini juga ada peluang usahanya. Jadi kalau ayah Bunda Abang Kakak, saya mau nabung emas, tapi saya juga pengen bisnis emas. Nah, itu tinggal WA aja Kak Elisa tuh, nomornya udah saya kasih. Kak, saya pengen dong tahu produk-produknya selain emas umroh ada apa aja. Kita ada emas gift untuk kado, terus juga ada antam. Biasanya kalau pejabat gitu ya, pengusaha-pengusaha, orang-orang yang kaya-kaya tuh sukanya nabungnya antam gitu. Nah, orang-orang yang menengah ke bawah biasanya mini gold, misalnya kayak pedagang kecil gitu ya, pelajar, mahasiswa, terus juga pengantin-pengantin baru. Nah, itu mini gold yang lebih terjangkau. Ada banyak sekali. Nah, yang terakhir nih, kalau masih ada nggak hadiah? Orangnya hadiah lagi ya. Apakah ada biaya nitip? Tidak ada biaya titipnya. Kalau khusus saving series, selama dia memang tujuannya adalah untuk umroh bersama kita, bersama Labbaika atau bersama saya, itu nggak ada biaya titip. Tapi kalau umrohnya mau di travel lain, maka ada biaya titipnya, yaitu per 1 gram itu Rp5.000. Jadi kalau nabungnya belum sampai 1 gram, maka belum ada biaya titipnya. Tapi kalau udah sampai 1 gram baru kena biaya titip, yaitu Rp5.000 setiap bulan. Oke, karena dari tadi banyak yang nanya tentang promo gitu ya. Kalau ada konsumen yang mau ikut program ini, silahkan Kak Fitria, suruh aja langsung ikutan. Nih, kalau ada yang mau ikut program menabung, saya kirimkan ya. Formatnya itu seperti ini nih. Suruh aja isi data. Mana ya? Ntar. Nah, ini dia. Nah, jadi suruh isi data ini, nama, NIK, nomor WhatsApp, alamat lengkap, nama lengkap ahli waris. Nah, jadi misalnya kayak Bunda Jumarsi, Bunda Lilis, ya kan? Mungkin nanti misalnya tabungannya ini ingin diwariskan kepada siapa itu tulis nama lengkap ahli warisnya. Jika suami atau anak. Lalu kirimkan KTP dan paspor jika sudah ada. Nah, tanggal reminder itu mau diingetinnya tiap tanggal berapa? Misalnya tiap tanggal 5 tolong diingetin Kak, biar saya nambah tabungan. Nah, tulis. Jadi nanti kami akan ngingetin. Kami bukan menagih ya, kami hanya mengingatkan saja. Nah, nanti tinggal ditulis targetnya mau berapa tahun. Misalnya, Kak, saya bismillah 300 keping 2 tahun. Berarti setiap bulan berapa keping, Kak? Nah, nanti dibantu sama kakak-kakak CS. Nah, kabar baiknya, malam hari ini, khusus ayah bunda, abang kakak yang mau mulai menabung atau mulai mendaftar untuk tabungan umroh ini, insya Allah kita kasih promo ya. Ini kan tadi banyak yang nanya promo. Boneka unta lah, promonya oleh-oleh dari Baitullah lah. Nah, karena saya nggak tahu ini sekarang yang ready apa di Tangerang dan di Pontianak. Kalau misalnya yang beli atau yang daftar nabung paket umroh malam hari ini, tapi minimalnya adalah 10 keping ya. Kalau yang beli 1 keping nggak dapat hadiah. Nah, kalau minimalnya 10 keping, maka ya Bunda Abang Kakak itu kita kasih hadiah
emas edisi Baitullah. Itu aja deh ya, biar gampang gitu. Kalau misalnya beli 10 keping, free 1 keping emas edisi Baitullah. Nah, semoga dengan emas itu nanti jadi doa, ayah bunda bang kakak bisa berangkat ke Baitullah. Nah, kalau misalnya yang mau tadi, Kak, saya mau boneka unta, saya mau itu mending beli aja ya. Nanti saya japrikan harganya. Di sini itu ada 25 real kalau nggak salah. Boneka unta. Mending beli aja, nggak usah nunggu promo lah itu. Kemarin itu karena kebetulan aja saya lagi berlimpah boneka untanya. Jadi saya jadikan hadiah. Ya, yang hadiah kalau beli 10 keping. 1 keping itu 0,1 gram. Jadi kalau 10 keping berarti 1 gram. 1 gram berarti sekitar 1,5 jutaan. Nah, jadi udah punya 10. 300 kan targetnya, berarti tinggal ngumpulin 290 keping lagi. Nah, semangat ya. Jadi buat yang beli 10 keping malam hari ini juga, langsung kita kirim. Insya Allah kalau yang dari Tangerang, kita kirim yang terdekat. Kalau yang di Kalimantan, kita kirim dari Pontianak. Dari Bandung, kalau yang lebih dekatnya ke Bandung. Nah, free-nya 1 keping emas Baitullah yang harganya itu 13.000 rupiah. Itu ya untuk malam hari ini buat Ayah Bunda Bang Kakak. Jadi silahkan kalau misalnya 30 gram jamin garansi. Ya, 30 gram. Jadi kalau sekarang udah malam ini udah beli 10 keping kan udah 1 gram tuh. Berarti tinggal ngumpulin 29 gram lagi. Gitu Ayah Bunda Bang Kakak. Semangat nggak nih kira-kira untuk nabung emas? Kak, saya mau jadi reseller dong, Kak. Biar kalau misalnya ngajakin orang nabung, saya dapat untung. Boleh, silakan jadi reseller. Kebetulan kita ada promo ya, bulan ini ya, Kak Elisa ya. Nanti kalau mau jadi reseller, tanya Kak Elisa. Itu cuman 399.000. Bayangin aja ya, kalau ayah bunda abang kakak ngajak orang lain nabung, yang pertama dapat keuntungan ketika mereka nabung emas, ya kan? Karena ayah bunda abang kakak harga reseller, sedangkan mereka harga konsumen. Keuntungan yang kedua, kalau mereka berangkat umrohnya pakai Labbaika, itu ada komisi lagi kita kasih. Jadi ayah bunda abang kakak para reseller hijrah emas itu, reseller emas itu udah otomatis juga dapat komisi ketika ngajakin orang lain umroh. Nah, komisinya juga lumayan ya, 500.000. Masya Allah, udah 13 keping ya. Iya, memang nggak kerasa loh ya Bunda, Abang Kakak. Kita nabungnya pertama 1 keping. Nanti nambah, tahu-tahu udah banyak gitu. Nah, lalu yang keuntungan yang terakhir adalah ketika kita ngajak orang nabung emas ke Baitullah, dan ketika dia berangkat ke Baitullah, berarti ada andil kita di situ. Kita insya Allah kecipratan juga pahalanya. Kita juga dapat amal jariahnya gitu. Jadi banyak banget keuntungan yang kita dapatkan ketika kita ngajakin orang buat nabung emas umroh. Dan minimal nih, ya diri kita sendiri dulu yang mulai. Jangan ditunda-tunda. Ingat tadi, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus, jangan bertele-tele. Iya, Bunda Jumarsi coba open mic-nya deh Bunda. Bunda udah berapa keping Bunda tabungannya? Aduh, kurang lebih mungkin hampir 100 kalau nggak salah. Masya Allah, tabarakallah. Itu mulainya kapan Bunda? Mulai awal-awal ada info tabungan umroh, kalau nggak salah awal tahun ini. Iya, awal tahun berarti 10 bulan ya Bunda ya. Kalau sekarang kan Iya, Oktober. Berarti kalau iya, 10 bagi 100, 10 keping per bulan ya. kurang lebih. Nah, gitu. Gimana Bunda? Nyangka nggak? Yang awalnya nabung, tahu-tahu udah 100 keping gitu. Ya, nggak dipikir aja lah, pokoknya ada ditabung gitu. Iya, benar. Jadi, itulah yang ingin saya sampaikan juga ke ayah bunda abang kakak semuanya. Ini tuh ada Bunda Jumarsi, salah satu distributor ya Bunda ya? Distributor atau reseller Iya, Bunda? distributor saja. Nah, distributor kita yang ketika nabung itu ya nggak kepikiran ya Bunda ya. Kapan terkumpulnya, Iya, pokoknya nabung aja gitu. Ternyata Alhamdulillah sekarang sudah 100 keping gitu. Masya Allah. Semoga dimudahkan ya Bunda.
berangkat umroh sekeluarga. Amin. Insya Oh, ya Allah. Rabbal Ya. alamin. Kebisu bundanya. Langsung. Nah, kalau mau daftar nabung emas langsung ya, langsung ke Kak Elisa. Jadi ini sudah saya kasih chatnya biar nggak berlama-lama juga dan langsung malam ini juga dieksekusi gitu. Boleh kalau misalnya mau besok juga boleh lah, enggak apa-apa. Tapi batasnya sampai besok aja ya. Dan khusus yang hadir di Zoom ini. Jadi misalnya yang nggak hadir di Zoom ini nggak dikasih hadiah ya ke Elisa ya. Karena yang hadir di Zoom walaupun bayarnya belinya besok juga insya Allah kita kasih hadiah. Nah, itu dia ya Bunda Bang Kakak mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, kita itu mendapat warisan Nabi yaitu kita harus menjadi muslim yang kaya raya. Rasulullah sudah mencontohkan, sahabat-sahabat juga sudah mencontohkan, istri Rasulullah Bunda Khadijah juga orang kaya, pimpinan NU Muhammadiyah juga orang-orang kaya. Nah, jadi kalau dibilang nggak dicontohin, kira-kira mau kemana lagi gitu? Udah dicontohin semuanya gitu. 9 dari 10 sahabat yang masuk surga dijamin juga 9-nya adalah para pedagang. 9 dari 10 pintu rezeki juga ada di jalur perdagangan. Jadi semua kita Muslim sepakat harus kaya, tapi kaya raya yang bertakwa supaya bisa menjalankan amal soleh dan menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu yang kedua, kita yang punya impian ke Baitullah, ingat bahwa yang pertama bukan karena nabung emasnya kita bisa berangkat umroh. Kita berangkat umroh ke Baitullah, berangkat haji itu karena Allah sudah mengundang kita. Maka fokus di ikhtiar, tapi tetap harus keyakinan hati kita yang meyakini bahwa kita ini pasti insya Allah diundang ke Baitullah gitu. Berharap dan jangan lupa tadi sedekah sebagai cara untuk melesatkan dosa kita. Sedekahnya kemana Kak? Terserah kemana aja. Yang pasti harus dibagi secara merata. Ada sedekah yang ke keluarga, ada yang sedekah ke yayasan agar terbagi ke 8 asnaf. Juga ada sedekah ke Palestina ya. Jadi supaya semuanya dapat gitu. Supaya amalnya lebih merata. Dan yang terakhir, ikhtiarkan dengan menabung emas. Karena dengan tabungan emas, tabungan kita yang tadinya cukup untuk berangkat umroh satu orang, karena nabungnya pakai emas, insya Allah bisa cukup untuk berangkat lebih dari satu orang. Silahkan malam ini langsung dieksekusi, diniatkan, saya doakan dari sini nanti setelah Zoom ya, insya Allah di sholat maghrib ini, semuanya Bunda Abang Kakak yang malam ini langsung memutuskan untuk mulai menabung atau nambah tabungan. Insya Allah semoga dimudahkan. Nanti dipanggil ke Baitullah bersama keluarga-keluarga yang dicintai. Jangan pernah berpikir tidak mungkin, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi berpikir yang baik-baik, berkata yang baik-baik, dan eh, merasakan hanya yang baik-baik saja. Mungkin itu dari saya ya. Malam hari ini semoga ayah bunda bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, ini kita tonton ya video terakhir supaya makin semangat dan makin rajin buat segera menabung dan menambah tabungannya ke Baitullah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda nabung emas. لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة. Nah, Masya Allah, tabarakallah, itu tadi adalah video dari saving series ya. Jadi, saving series itu seperti itu loh tabungan emasnya. Karena saya nggak pegang, jadi nggak bisa liatin langsung kan. Nah, nanti ayah bunda kakak
yang ingin mendaftar atau ingin menambah tabungan, silahkan japri Kak Elisa untuk klaim promo hadiah emasnya ya. Karena kalau Kak, nggak tadi, ke Kak Elisa nanti nggak oh dapat iya. hadiah. Tadi saya udah ke Kaniken sama aja ya. Oh iya, ke Kak Niken juga Belinya. bisa, tapi bilang, Kak, saya ikut promo yang Zoom sama Kak Gelis gitu. Oh gitu. Ya udah, tadi baru 6, berarti nama 4 lagi ya kalau mau promo. Oh, tadi udah beli sebelum Zoom ya? Ya, mumpung promo Tadi, ya Bun ya, tinggal nambah 4 lagi. iya tadi 6. Boleh, boleh Bunda. Ya, Iya, siap-siap. iya. Yang penting 10 ya minimal ya. Terus Iya. yang tadi pengen boneka unta, saya mohon maaf ya nggak bisa jadikan itu promo. Nanti saya fotokan, saya kasih tahu harganya, insya Allah kalau mau beli. Iya. Beda Oh Kak iya. Vira, harga setting series itu lebih murah daripada reguler. Oke, mungkin itu saja Gitu. ya. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Syukron ya Terima ayah bunda kasih. bangsa yang sudah Ya, hadir. Ya, terima kasih, Pak Gelis. Ya. selamat beristirahat. Ya, Terima alhamdulillah. kasih Kak Gelis. Terima Sama-sama. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah, jazakillah Kak Gelis. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Salam. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Ya, Gelis. afwan.